Oke, halo teman-teman. Malam ini kita bakal ngadain podcast Infocom edisi Ngobeng. Ngobrol bareng Presbem dan Wapresbem BEM FK Unaya 2021-2022. Nah, kita tunggu dulu nih narasumber kita yang Presbem dan Wapresbemnya. Stay tune. Oke, Bang Aski sudah bergabung. Oke, welcome Bang. Kita bakal ngadain podcast Infocom edisi Ngobeng. Ngobeng ini ngobrol bareng Presbem dan Wapresbem BEM FK Unaya 2021-2022. Nah, kita tunggu satu lagi nih rekan. Kita oke. Halo, selamat malam. Gimana Bang? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Imam? Oke. Ya gimana dengan Bang Imam? Imam Oke, Lanjar. berhubung lah. Oke. Ya, berhubung kita udah ketangan tamu nih di podcast kita. Ada Bang Aski dan Bang Imam. Bang, ini kan rame nih yang nonton. Bisa kenalin diri dulu dong bareng teman-teman yang belum tahu. Formatnya bebas lah, gitu. Oh bebas ya, oke oke. Siapa Iya. duluan? Boleh ke kapten Aski dulu, berarti. kapten. Ya, Silakan. Aski. Dah. Assalamualaikum, selamat malam semuanya yang udah hadir di live IG ini atau podcast. Nah, sebelumnya aku ingin memperkenalkan diri lagi. Nama aku Aski Aulhak Bakri, biasa dipanggil Aski, dari FK Unaya angkatan 2019, dan alhamdulillah pada tahun 2021-2022 ini aku dipercaya menjadi seorang ketua nih atau presiden BEM di FK Unaya gitu. Salam kenal semuanya yang gabung Oke. live nih. Rame ya? Iya, salam kenal Bang Aski. Untuk yang belum kenal, itu Bang Aski udah kenalin diri. Dan selanjutnya next, wakil kapten. Ya, oke, terima kasih Ata. Jadi kenalin Iya. semuanya. Nama aku Imam Halasatigana dan alhamdulillah juga pada tahun ini diamanah juga dapat amanah untuk membantu Aski sebagai wakil ketua nih. Uh, Hmm, aku dari program kedokteran juga angkatan 2019. Itu aja sih. Salam kenal semuanya. oh, oke, Bang Imam nih yang belum kenal-kenal sama Bang Imam udah tahu ya namanya, jadi nggak ada yang nggak kenal lagi. Kalau udah nonton podcast Infocom pasti kenal lah, ya kan? Oke, Harus. ngomongin BEM ini Bang. Ngomongin BEM yang dinahkodai oleh dua kapten kita, ada Kak Aski dan Kak Imam. Boleh Bang Aski dan Bang Imam. Kita bakal info konsen dulu dong, mahasiswa kedokteran, ya kan? Info konsen. Nah, di sini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan bagi Abang yang bisa dijawab menurut pendapat pribadi, dan jika ingin salah satu di antara kalian ingin membantu menjawab pertanyaannya, dipersilahkan. Nah, apa Abang bersedia gitu untuk menerima pertanyaan dari kami? Iya, Terdetekan Kalau lah. dari aku, insya Allah bersedia. yeah, siap. Itu dong. Santai aja nih kita ya, Nah, santai aja ya. iya, kita ngobrol bareng itu kan santai gitu. Iya. Oke, yang pertama kita nih pengen nanya nih dari Bang Aski dulu deh. Aku pengen Ya, oke. nanya, menurut Abang BEM itu apa sih? Oke. Aku dulu ya. Iya, iya, Nah, silahkan. kalau menurut aku, BEM adalah suatu organisasi mahasiswa terbesar atau yang eksekutif gitu di kalangannya sendiri. Kalau kita di fakultas, ya kalau di prodi mungkin namanya himpunan. Kalau misalnya di fakultas itu kan dia mencakupi beberapa prodi, namanya uh, BEM fakultas, ada juga BEM universitas. Nah, jadi bisa dikatakan kalau BEM itu adalah organisasi terbesar di internal universitas atau institusi. Nah, kalau bagi aku sendiri, BEM adalah tempat aku belajar, tempat aku mengabdi buat kampus kita ini, sehingga banyak hal-hal baru yang aku pelajari, dan juga ini apa ya, tempat uh, salah satu hal yang di luar zona nyaman aku, jujur. Tapi di sini tempat aku belajar dan tempat aku menambah relasi juga gitu. Kalau menurut aku pribadi, Iya. ya seperti itu. Oke, dan aku pengen tahu juga nih, gimana menurut Bang Imam? Bang Imam, BEM itu bagaimana? Kalau Bang Oke, Aski makasih ya. itu, ya silakan ya. Eh, jadi sama aja sih kayak Aski,
BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa itu merupakan organisasi nih di setiap universitas nih. Nah, fungsi Iya. utamanya apa dia untuk wadah aspirasi dari mahasiswa ke universitas gitu. Like-nya organisasi pada umumnya ya tentunya ada ketua dan wakil juga sama kabinet-kabinet. Iya. Nah, pada BEM FK Unaya nih dipimpin sama Aski nih pada periode ini, dibantu sama aku. Dan ada juga nanti kabinet-kabinet yang menyukseskan visi misi untuk tercapainya program kerja sukses gitu. Itu aja sih, Tah. Iya. Oke, terima kasih. Jadi pengetahuan tentang BEM itu memang menguasai banget dan memang tahu masing-masingnya dan bisa saling menutupi di antara keduanya sebagai ketua dan wakil. Dan di BEM kita ini, di BEM FK Unaya periode 2001-2022 ini, kan Kak Aski dan Kak Imam punya kabinet. Kabinetnya itu bernama Geraha Sawiji. Nah, boleh dijelasin nggak filosofi dari nama kabinet itu? Aku pengen dengar dari siapa aja boleh deh. Jadi siapa dulu nih, Bang? Aku atau Oh, Imam? Jadi aku dulu diskusi ya. dong, diskusi dulu. Oh, boleh, silahkan, Dia Imam silahkan. aja. Nah, jadi yang belum tahu nih, pada kabinet FK Unaya tahun ini, itu kami mengambil nama kabinet Geraha Sawiji. Gitu. Kenapa kami pilih Geraha Sawiji? Itu karena sesuai nih, karakter namanya sama visi misi kami. Yang mana Geraha Sawiji ini kita ambil dari bahasa Sanskerta, yang artinya itu rumah bersatu. Sesuai dengan misi kami menjadikan internal setiap prodi di Fakultas Kedokteran ini bisa kokoh, bisa bersatu gitu. Nah, kami tidak hanya sekedar menjadikan Geraha Sawiji ini sebagai sebuah nama, tapi juga kami berharap Geraha Sawiji ini bisa menjadikan doa ke depannya biar tercapainya visi dan misi kami ke depannya. Terus, Waduh, dalam banget maknanya, luar biasa. Memang keren banget Bang Imam ya. Gimana dengan Bang Aski? Apakah ada tambahan gitu dari Bang Imam? Dari pernyataan Bang Imam. Ya. Dari Bang Imam tuh keren banget. Asli, dalam banget. Aduh. Aku simpel aja ini. Simpel aja. Nah, Geraha Sawiji betul kata Imam tadi, kami dari bahasa Sanskerta yang mana artinya Geraha itu rumah atau suatu tempat, Sawiji itu yang artinya satu. Nah, jadi di kabinet kami ini atau fokus kami ini ingin menyatukan lagi nih dari prodi-prodi yang mana mungkin sebelum ini masih kita agak adanya renggang antara satu prodi dan prodi lain. Nah, disinilah tempat kita nih ingin menyatukan kembali nih 4 prodi, bahwasannya kita satu keluarga, satu rumah gitu. Nah, pada itulah alasan utama kenapa kami ngambil nama kabinet Geraha Sawiji itu. Bersatu kita bisa lebih maju lah kalau kita bersatu. Mungkin seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya Geraha Sawiji itu adalah sebuah rumah yang isinya adalah keluarga-keluarga yang saling bahu-membahu, saling bantu-membantu dalam menunjukkan tujuannya. Oke, keren banget asli. Memang enggak, ya. Izin atas. Ini ada yang gabung nih, Bang Muhammad Alif Ikram. Mungkin kita sapa dulu ya, Bang Muhammad Alif Ikram. Iya. Sekretaris Jenderal ISMKI. Halo, Bang. Halo Bang. Selamat bergabung di podcast Infocom. Kita sedang ngadain ngobeng. Iya. Kita ngobeng bareng Presbem dan Wapresbem. Kita pengen tanya-tanya dulu nih, bareng-bareng Kak Imam dan Kak Aski. Nah, lanjut nih ya, kita pertanyaan selanjutnya. Oke, siap. Oke. Untuk Bang Imam, apa yang memotivasi Abang untuk menjadi bagian dari BEM FK Unaya dan bagaimana cara Abang memanajemen waktu di sela kesibukan sebagai seorang mahasiswa dan sekaligus sebagai wakil presiden BEM? Imam dulu nih. Ini. Itu. Silakan Bang Imam. Izin jawab ya. Jadi motivasi untuk bergabung dalam keluarga BEM FK ini apa sih? Sebenarnya aku nih ingin gabung tentunya untuk ngelatih mental aku, ngelatih soft skill aku gitu kan, untuk bisa
menambah relasi juga nih sama teman-teman juga gitu. Dan apa namanya, di BEM ini kan nanti relasi ini kita bisa apa bareng-bareng nih melatih public speaking Mm-mm. juga. Nah, untuk manajemen waktu mungkin lebih menentukan prioritas sih, mana yang lebih penting, itu yang harus dikerjain terlebih dahulu gitu. Kan kita punya prioritas juga nih di kampus sebagai mahasiswa. Nah, kalau udah Iya. siap prioritas kita, baru kita kerjain tugas-tugas di BEM juga. Itu sih. Oke, aku pengen nanya nih, ini nanya untuk manajemen waktu, masih berhubungan juga. Kan kegiatan kita itu kan banyak tuh Bang. Kita ada belajar, praktikum, rapat. Kita full lah. Kalau apa, Abang punya list sendiri nggak untuk mencapai semua target itu dalam satu hari? Kalau list ada sih, tapi tidak dicatat gitu. Kan seharusnya dibuat nih to-do list-nya, apa nih, prioritas apa nih, yang mana yang penting dan harus segera dikerjakan gitu, dan mana yang penting tapi masih bisa ditunda gitu. Nah, sebenarnya itu harus dicatat sih, tapi aku belum sempat karena mungkin malas juga kan buat to-do list gitu. Mungkin nih Bang Aski nih, mungkin ada to-do list nih dalam manajemen waktu. Iya, oke. Terima kasih Bang Imam jawabannya dan lanjut kita ke poin Bang Aski. Waduh, gimana nih? Apa yang memotivasi Abang dari menjadi bagian dari BEM dan bagaimana cara Abang untuk memanajemen waktu di sela-sela kesibukan sebagai mahasiswa dan sebagai presiden BEM juga? Kasih Oke. tips-tipsnya dong, jika ada tips-tips boleh bagi-bagi tipsnya. Ini kalau yang nonton-nonton kalau pengen tanya-tanya boleh dong. Boleh ya, Bang? Boleh, boleh. Langsung aja dari kita. Oke, oke. Nah, aku ingin mulai dengan satu quotes yang bisa dibilang nih dari aku sendiri gitu. Nah, Iya, jangan hanya jangan hanya mengejar nilai akademis, tapi menjadilah seorang aktivis. Itulah seorang mahasiswa, bukan? Yang mana mahasiswa itu adalah iya, satu langkah lebih depan daripada masyarakat kita yang akan menjadi penerus, kita akan di Indonesia hebat 2030 nanti gitu kan. Nah, jadi apa ya? Menjadi seorang dokter kita nggak hanya hanya belajar tentang teori-teori, kita harus belajar tentang soft skill. Nah, disinilah di BEM ini salah satunya bentuk aplikasi atau kita realisasikan itu semua kayak soft skill. Nah, itu kenapa? Apa tadi pertanyaan BEM ya? Coba ulang pertanyaan pertama. iya. Memotivasi Abang untuk menjadi bagian dari BEM. Ya, yang memotivasi aku sama kayak Iman tadi ingin belajar tentang soft skill, terus juga relasi. Itu dua hal yang sangat penting dan mahal untuk anak muda ya, Iya, zaman sekarang gitu. Mungkin di usia tua nanti kita susah mendapatkan itu. Oleh karena itu di usia-usia produktif seperti inilah kita mengajarnya pengalaman, relasi dan juga ilmu gitu. Nah, itu alasan utama. Dan alasan kedua, aku ingin juga memajukan nih apa ya? Mungkin karena kita salah satu FK yang swasta gitu ya. Jujur pasti banyak stigma-stigma tentang swasta itu kalah dengan negeri ataupun swasta orang yang tidak lulus negeri. Nah, tapi itu bukan hal yang harus mendaunkan kita, tapi itu harus membuat kita tuh unjuk gigi gitu. Bahwasannya kalau kita tuh nggak bisa dipandang sebelah mata gitu. Nah, itu hal kedua yang motivasi aku kenapa aku ingin menjadi seorang masuk ke dalam BEM dan menjadi seorang ketua gitu. Aku ingin menghilangkan stigma-stigma itu, apalagi di kalangan masyarakat Aceh sendiri sebelum kita ke wilayah-wilayah atau ke nasional gitu. Nah, atau kata lainnya ekstensi apa? Maaf, eksistensi, sorry, eksistensi ya. Nah, seperti itu yang kedua. Mungkin yang motivasi aku cuman seperti itu ya, dua hal tadi. Yang lalu mengenai manajemen waktu. Nah, iya, manajemen waktu betul seperti kata Imam, kita harus ada skala prioritas pastinya. Kita juga udah belajar yang mana penting dan genting, penting dan mm-mm. ya lupa sorry, tapi aku juga jujur nggak bikin to-do list, tapi aku tahu mana yang harus kita lakukan kayak tanggung jawab kita tuh yang mana. Nah, contoh nih, pada saat aku harus rapat dan ada diajak nongkrong, ya mungkin bagi teman-teman aku kenapa sih nggak pernah nongkrong rapat-rapat. Nah, ini karena aku punya tanggung jawab di sini gitu. Aku dipilih sama teman-teman aku ini untuk menjadi seorang ketua BEM yang
ingin memajukan sebuah institusi, bukan hanya untuk main-main dan hanya untuk pamor personal gitu. Nah, karena Iya. itulah yang buat aku tuh harus ambil tanggung jawab ini. Nah, yang penting kita tahu skala prioritas gitu. Masalah belajar dan akademik dan organisasi. Pastinya akademik nomor 1, organisasi nomor 2. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkan salah satunya. Bisa kita jalankannya keduanya gitu. Yang penting bisa mengatur waktu aja. Dan ya bikinlah to-do list. Jujur aku memang belum ada, tapi insya Allah sampai saat ini aku masih di jalan yang sesuai gitu. Jadi ya belajar, organisasi, baru yang ketiga itu baru main-main lah. Biar kita nggak stres-stres kali gitu kan. Iya, ya, betul. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Jawaban berdua keren-keren banget. Yang aku tangkap dari jawaban yang dari abang, itu kita itu ibaratnya berlian. Mau dimanapun ditempatkan, kita akan tetap berharga. Mau berasal dari manapun, kita bakal tetap ada nilainya. Dan untuk memanajemen waktu konsisten terhadap konsisten terhadap target dengan skala prioritasnya juga ya, berarti ya bang ya. Ya ini nih buat yang masih berantakan jadwal waktunya, mungkin bisa menggunakan metode skala prioritas gitu. Nanti berguna juga dong untuk mengorganisir pasien-pasien yang gawat, yang darurat dan yang tingkatan-tingkatannya sesuai tingkatan-tingkatannya. Oke. Nah, dari semuanya itu, dari semua yang dilakukan, belajar, dan belajar, ada nggak titik jenuh yang pernah abang rasakan atau burnout, dan bagaimana cara agar itu bisa semangat lagi, tidak burnout lagi? Gitu. Aku atau Imam? Iya. Aku pengen dengar jawaban Bang Aski lah. Oh boleh, Kak Imam juga boleh. Siapa nih, Imam? Aski aja dulu. Oke, boleh. Nah, jadi pastinya kita di luar kehidupan akademik, organisasi, kita punya kehidupan pribadi masing-masing. Dan ada yang namanya hobi, ya kan? Ya, hobi aku tuh olahraga kayak futsal, itu paling sering sih. Terus juga main game, gitu kayak main PS atau main di laptop gitu. Jadi pasti kita nggak 24/7-nya kita kan cuman belajar, terus organisasi. Kita juga ada luangkan waktu untuk hal-hal pribadi lainnya. Nah, itu salah satunya tuh mengisi dengan ibaratnya main game atau dengan keluar sama teman-teman gitu atau main futsal. Karena dengan kita mengisi waktu itu dengan kesenangan diri itu bisa menghilangkan rasa jenuh atau burnout. Aku pernah ngerasain burnout atau jenuh, kayak aku kayak nyesal, mungkin kadang aku ngambil sesuatu hal yang besar dan di tengah-tengahnya aku ingin berhenti. Tapi setelah kita istirahat sejenak, kita ngambil waktu untuk bersantai lagi, itu hal-hal seperti itu, hal-hal negative thinking itu bisa hilang juga. Jadi menurut aku untuk mencegah burnout itu kita harus tahu kapasitas kita sampai kemana. Ibarat udah kita mencapai limit kapasitas tuh, kita berhenti sejenak, kita isi dengan waktu-waktu yang menyenangkan diri, misalnya main game ataupun keluar bareng teman-teman, keluarga, atau isilah hobi-hobi kalian. Mungkin seperti itu dari aku. Oke, jadi kita memerlukan waktu untuk mengobati diri kita sendiri, me time, self reward lah gitu ya. Kalau untuk yang banyak duitnya bisa jalan-jalan ke mall, bisa makan-makan sebanyak-banyaknya, muasin diri karena sehari-harian capek lah sebagai belajar gitu ya. Dan gimana kalau Bang Imam? Bagaimana cara menghindari burnout versi abang? Cara hindari burnout hindari stres buat ini kan. Mungkin nih burnout nih banyak faktor nih. Mungkin karena masalah pribadi, terus ada masalah kerjaan mungkinan, baik itu dari tugas-tugas kampus, terus ada lagi tugas-tugas di organisasi gitu. Semuanya pasti pernah mengalami burnout sih kalau menurut aku. Nah, cara mengatasinya gimana? Ya kayak yang udah kita bilang tadi, tentukan prioritas gitu. Kalau kita udah tahu mana prioritas kita, terus kalau ada tugas-tugas
kalau udah ada tugas-tugas kita langsung kerjain nih. Misalnya tuh ada tugas kampus, langsung kita kerjain, atau tugas dari organisasi bisa langsung kita kerjain agar nanti kedepannya kita nggak burn out gitu, bosan gitu, terus stres gara-gara tugas-tugas menumpuk gitu. Dan bisa juga kayak dibilang sama Aski nih, bisa meet time ya, bisa jalan-jalan, bisa ya berbeda-beda lah. Self reward buat diri sendiri itu kan berbeda, bisa olahraga atau lain-lain, gitu aja sih. Oke, berarti sama lah cara healing diri sendiri gitu ya. Oke, self reward, me time-nya juga melampiaskannya melalui hobi. Hobi bikin kita nggak stres lagi gitu. Meskipun badan capek main bola, tapi pikiran senang gitu ya, pikiran tenang. Oke. Betul. Nah, selama menjalani tugas sebagai Presbem dan Wapresbem, aku pengen nanya duluan sama Bang Imam. Kendala seperti apakah yang pernah Abang rasakan dan gimana sih cara mengatasinya? Mungkin ada dong, ada kendala yang pernah Abang rasain. Dan Abang tahu cara mengatasinya itu bagaimana? Buat kendala, mungkin banyak sekali nih kendala-kendala di diri aku sendiri nih mungkin ya. Mungkin dari kurangnya wawasan ataupun kurangnya pengalaman di organisasi yang terjun secara offline, dimana kan kita udah offline nih di organisasi. Jadi banyak nih alurnya gimana, terus cara berhadapan sama anggota-anggota nanti gimana. Itu banyak kali masalah-masalah mungkin yang ada sama aku ya. Mungkin untuk cara mengatasinya ya aku bisa terus belajar nih organisasi, baik sama Aski, terus sama siapa lagi, untuk terus mengasah cara bersosial ataupun public speaking. Dan untuk public speaking mungkin jadi permasalahan juga. Nah, mental untuk bicara di depan itu kan harus terus dilatih. Itu sih, Atta. Oke. Bagus banget jawaban dari Bang Imam. Beserta solusinya juga keren banget. Dan intinya koordinasi lah Bang ya. Yeah. Koordinasi dan bantuan dari teman-teman yang lain yang bisa membuat kita keluar dari masalah tersebut. Oke. Dan bagaimana dengan Bang Aski dengan menghadapi kendala dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Sorry Nita, ini kendala bagi diri sendiri atau organisasi? Kendala organisasi. Sebagai Presbem. Kendala sebagai Presbem. Oke. Nah, ya. Jadi jujur ya, ini bagi aku pribadi, aku nih terjun ke organisasi juga baru di kuliah ini, dan tiba-tiba aja kan bisa jadi seorang ketua BEM gitu kan. Nah, kendala pastinya banyak karena ilmu aku masih kurang, pengalaman kurang, tapi aku terus belajar gitu kan. Dan juga bagi teman-teman nih, atau SDM kita di Unayani juga tergolong masih minim gitu ya, ke kualitasnya dan kuantitasnya. Nah, kita berbicara mengenai kualitasnya masih minim juga. Nah, pasti kan kita harus belajar gitu. Nah, aku karena ada kendala itu, aku juga belajar dan coba untuk kendala itu kan berarti aku bahas nih tentang SDM ya. SDM kita juga banyak bermasalah, dan itulah kendala yang paling besar sekarang. Nah, fokus kami di BEM tahun ini lah untuk memperbaiki SDM gitu, kualitas SDM. Nah, jadi jika kita udah tahu kendalanya, kita bisa nih tahu juga solusinya. Nah, sama seperti tahun ini, kendalanya di mana nih di Unaya SDM-nya. Nah, kita banyakin nih program-program kerja untuk meningkatkan SDM-nya gitu. Nah, itu mungkin kalau untuk tampak luarnya. Kalau di dalam internal BEM-nya pasti juga ada masalah. Kayak kita masih kurang paham nih, kayak betul kayak membilang tadi, kita peralihan kan dari online ke offline gitu. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita dulunya belum tahu harus bikin gitu, tapi kita belajar di situ, pasti banyak kendala. Tapi kalau ada kendala tuh pasti orangnya tuh face to face koordinasinya, misalnya personal gitu. Karena menurut aku kalau personal tuh lebih tersentuh gitu, dan lebih dia tuh tahu permasalahannya apa gitu. Nah, dengan dia tahu permasalahannya apa, dengan cepat juga dia bisa langsung diperbaiki.
Dan juga jika kita ingin memperbaiki permasalahan kendala-kendala dalam bentuk personal gitu ya. Aku tipe orang personal karena dia akan lebih sadar kalau misal depan orang pasti dia akan ada rasa-rasa memberontak bukan. Nah, mungkin seperti itu kalau Iya. dari aku. Kalau Oke. di dalam internal BEM, tapi kalau untuk Iya. output kegiatannya ya SDM tadi aku bilang seperti itu. Oke, Bang. Jadi begitu ya. Ngomong-ngomong soal SDM. Jadi SDM itu perlu di dalam BEM itu perlulah regenerasi. Nah, Betul. menurut Abang, regenerasi seperti apa yang harus dibutuhkan bagi penerus Abang dan Bang Imam? Yes. Menurut aku ya. Nah, Ya. generasi itu pasti terjadi dan harus terjadi karena nggak mungkin Iya. aku aja untuk menjadi seorang ketua. Layaknya seorang presiden juga ada regenerasi gitu yang akan melanjutkan tongkat estafet pasti terjadi kan. Nah, Iya. kriteria seperti apa? Jujur aku pengen yang lebih dari aku gitu. Karena aku tergolong yang telat untuk tahu dan untuk menjadi seorang ketua tuh ilmunya masih sedikit. Jadi aku tergolong telat gitu. Nah, jadi Iya. kalau menurut aku tuh untuk penerus aku nih di masa yang akan datang, mungkin tahun depan gitu kan. Aku mau dia lebih bisa dari aku dari apa segala aspek lah, dari public speaking, terus sosialnya dan apapun itu yang bisa untuk memajukan FK Unaya. Aku untuk tahun ini mungkin banyak buat hal-hal yang baru atau menginisiasi gitu kan untuk memulai. Iya. Aku harap untuk memulai juga susah, tapi untuk mempertahankan lebih susah, betul. Nah, aku ingin yang melanjutkan ini itu bisa yang melanjutkan menjadi regenerasi ini bisa menjadi orang yang bisa melanjutkan hal-hal yang aku mulai gitu. Karena ini semoga dengan hal-hal yang aku mulai ini terbentuklah yang namanya organisasi yang lebih baik ke depannya dan juga membentuk eksistensi dari BMFK Unaya lebih bagus ke depannya. Mungkin seperti itu dari aku. Oke. Oke. Semoga menjawab. Yang penting oh ya, boleh silakan. Silakan, Bang. Apa? Ya, lanjut kalau Bang Imam Oke. langsung pengen menambahkan, silakan. Tentang regenerasi, menurut Mungkin Bang Aski, regenerasi itu harus lebih dari yang sebelum-sebelumnya, harus lebih sempurna dalam berbagai aspek, baik itu public speaking, kepemimpinan, kaderisasi, dan lain sebagainya. Dan untuk Abang sendiri, regenerasi seperti apa yang dibutuhkan oleh BEM FK Unaya? oh, menurut aku hampir-hampir sama sih kayak Aski. Tentunya yang udah mapan nih sama dunia-dunia organisasi dan nanti kedepannya mampu kayak dibilang Aski mampu mempertahankan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya belum pernah diadakan dan bisa terus berlanjut dipertahankan dan tentunya bisa diperluas gitu. Jaringannya bisa diperluas lagi untuk BMFK Unaya ini. Dan kalau menurut aku untuk regenerasi mungkin untuk angkatan 20 sama 21 ini kayaknya udah lumayan cukup SDM untuk kaderisasi karena udah banyak juga pelatihan-pelatihan yang kalian ikutin gitu. Kayak kemarin kita ada LKMM untuk ngelatih kepemimpinan gitu. Nah, itu kami berharap bisa menjadi modal dasar nih buat kedepannya menjadi seorang pemimpin gitu. Dan tentunya bisa memperluas nama BEM FK Unaya ini ke universitas lainnya. Itu sih harapannya. Oke, berarti harapan yang sangat mulia, harapan yang memang betul-betul mengharapkan penerus yang memang menutupi segala aspek, yang memang bisa melanjutkan tongkat estafet dan bisa memberikan kontribusi terhadap BEM FK Unaya, baik yang sudah dicapai dan yang belum tercapai. Yang belum tercapai diharapkan memang agar bisa segera tercapai. Itu pengharapan dari Bang Aski dan Bang Imam. Nah, yang berarti kalau memang itu yang menjadi harapan bagi regenerasi, aku pengen tahu nih target utama seorang Presbem dan Wapres BEM menjadi dalam Kabinet Geraha Sawiji di tahun ini, apa saja yang bakal dilakuin agar target utama itu bisa tercapai?
Oke, aku ya. Oke, silahkan. Oke, terima kasih Atta. Balik lagi, Ya. aku bahas mengenai yang aku bahas seperti sebelumnya, Mm-mm. SDM dan eksistensi. Nah, Iya. untuk SDM, jadi fokus kami itu ingin membangun lagi nih, bangun lagi minat mahasiswa untuk bergabung ke organisasi dan ingin membuat kapasitas atau capacity building atau kapasitas diri si mahasiswa ini lebih Mm. bagus gitu untuk menjadi seorang pemimpin nantinya. Nah, itulah fokus kami yang pertama. Yang kedua, like aku bilang tadi, eksistensi. Kami ingin memperluas atau memperlebar sayap FK Unaya di sosial, di masyarakat, dan juga di institusi lainnya. Dengan mungkin kita ikut, oke, tadi apa yang aku lakuin ya. Kalau dari SDM-nya, pertama bikin kegiatan kayak tadi LKMM, TFT, LKMM melatih kepemimpinan, TFT melatih public speaking. Mungkin nanti kedepannya ada lagi nih yang akan dibawa gitu kan, yang belum Mm-mm. kami rancang gitu kan. Nah, untuk di bagian eksistensi, insya Allah kami, aku sangat berharap nih akan terjadi, kami akan bikin bakti sosial gitu, yang mana akan melibatkan Eh. beberapa angkatan dan kita akan terjun langsung ke masyarakat gitu, dalam sebelum akhir masa jabatan kami gitu. Nah, hal itu Mm-mm. kan menunjang eksistensi juga kan, dan juga menunjang skill kita untuk belajar nih, terjun langsung di masyarakat. Harapannya seperti itu Iya. yang akan kami, atau itu yang menjadi target kami gitu. Saya lanjutin ini. Oke. Wah, keren. Keren, keren, keren. Asli keren banget kalau Bang Aski. Kalau Bang Aski SDM, 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 dan eksistensi. Oke, ya keren banget. Jadi gimana kalau menurut Bang Imam, target utama BEM FK di Kabinet Geraha Sawiji ini apa yang akan Abang lakuin sebagai Wapres BEM? Jadi di kabinet ini kan tentunya setiap kabinet ini mempunyai visi dan misi ya. Visi dan misi Iya, setiap kabinet itu pasti beda. Nah, kayak dibilang Aski, visi dan misi kami itu yaitu SDM, memperkuat SDM, meningkatkan SDM, dan meningkatkan eksistensi BMFK Unaya gitu. Nah, untuk tercapai visi dan misi ini, kan nggak mungkin nih kami berdua aja nih yang ngelakuin proker-prokernya. Tentunya iya, kami ada susunan kabinet-kabinet atau divisi. Nah, pada tahun iya, ini kan kami ada 7 divisi nih. Ada dari Sosmas, Danus, terus Kasrat, Penpro, Infokom, Senior, dan tentunya ada penambahan divisi. Karena kami kan ingin meningkatkan kualitas SDM. Jadi pada tahun ini ada divisi baru yaitu pengembangan sumber daya mahasiswa. Gitu. Nah, dengan iya. bantuan setiap divisi-divisi ini nanti ada proker-proker nih dari orang ini agar tercapainya tujuan akhir kami yaitu ya visi dan misi ini bisa tercapai. Mungkin karena ada proker-proker dari setiap divisi, kami berharap bisa tercapai nih tujuan utama di kabinet kami Geraha Sawiji ini. Terus, Oke, baik. Berarti bukan hanya menjadi suatu masalah SDM itu, tapi ada juga solusi dari Kabinet Geraha Sawiji. Ini salah satu terobosan baru untuk meningkatkan sumber daya yang menjadi masalah di kampus kita. Oke, itu memang asli keren. Kita punya masalah dan kita juga punya solusi. Itu asli, mantap banget. Dan aku pasti tahu, dan abang mungkin dan abang Aski dan Bang Imam mungkin belum tahu. Jika ada yang ingin seperti abang, jika ada yang ingin seperti Bang Imam, yang memiliki keinginan untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan BEM FK Unaya ini, apa sih tips dan saran yang akan abang berikan kepada mereka yang ingin menjadi seperti kalian? Maaf Tah, tadi aku terputus nih. Bisa diulang nggak pertanyaannya? Oke, aku ulang pertanyaannya ya. Untuk Bang Aski, jika ada yang ingin seperti abang dan Bang Imam, tips dan saran apa yang akan abang berikan kepada mereka yang ingin menjadi seperti kalian? Bisa menjadi Presbem dan Wapersbem. Oke. Pertama-tama itu aku bilang
menjadi atau mengemban amanah. Suaraku jelas atau putus-putus? Oh, jelas banget, jelas banget. Jelas. Aman. Oke, Ya aman aman ya? dong. Ya aman. Aku ulang ya. Pertama-tama tuh menjadi seorang ketua itu dan wakil itu pasti berat, betul. Karena emban amanahnya itu kan di pundak kita gitu. Nah, jadi banyak hal yang dipersiapkan. Balik lagi seperti aku bilang tadi, aku ingin jadi seorang yang melanjutkan tongkat estafet ini, punya pengalaman lebih ataupun ilmu lebih dan lain-lain gitu. Jadi tips dan triknya dari sekarang lah belajar bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin, dan juga carilah ilmu di luar sana yang banyak, ibaratnya di organisasi eksternal apapun itu, yang bisa kalian terapkan nih nantinya di institusi kita dan memperbaiki institusi kita gitu. Contohnya mungkin kita bisa masuk ke organisasi ya seperti SMKI pun itu, nanti ada inspirasi-inspirasi yang bisa kita ambil untuk kita terapkan di kampus kita. Mungkin itu tipsnya. Terus juga banyakin relasi dan juga sosial tuh penting gitu, ilmu sosial. Jadi kita tuh menjadi seorang pemimpin tuh nggak hanya yang bisa membuat atau menyuruh-nyuruh, itu namanya bos, bukan. Nah, jadi menjadi seorang pemimpin itu sikap sosialnya harus juga tinggi gitu. Nah, kita nggak hanya pemerintah, tapi kita ikut juga. Dan juga jadi kita harus dekat nih dengan mahasiswanya. Dan juga mungkin kalau diterjun langsung ke masyarakat, kita lebih bisa juga gitu. Nah, jadi sikap sosial yang tinggi, relasi, pengalaman, ilmu yang harus lebih bagus nih dari kami berdua yang untuk melanjutkan atau tips dan trik biar bisa menjadi seperti kami. Mungkin seperti itu sih. Oke, itu saran dari Bang Aski ya. Dan bagaimana dengan Bang Imam? Kalau saran dari aku, kayak di Bang Aski, tentunya kalau jadi ketua pasti kita punya tanggung jawab yang berat, gitu kan. Tapi itu bukan suatu masalah untuk memperluas wawasan ataupun relasi buat kita. Dan perlu diingat, setiap individu kita ini sebenarnya udah jadi pemimpin buat diri kita sendiri. Nah, mungkin sebelum kita menjadi seorang pemimpin kayak ketua organisasi, kita bisa melatih diri kita sendiri terlebih dahulu gitu. Memperbanyak wawasan tentang kepemimpinan dan terus mengasah soft skill kita yang dibutuhkan dalam organisasi gitu. Sehingga nanti kalau udah terjun di organisasi, baik menjadi ketua, wakil ketua ataupun ketua di setiap divisi nantinya, kita udah tahu nih arahnya kemana dan kedepannya bisa jadi apa gitu. Sehingga tujuan akhir itu tercapai. Itu aja sih. Nah. Oke. Jadi semua punya alasan yang sama yang tidak jauh beda. Jadi semua punya pengharapan yang sama untuk regenerasi ya. Oke, aku pengen dengar nih, singkat saja. Boleh dimulai dari Bang Aski, boleh dimulai dari Bang Imam. Tapi kalau Bang Imam pengen mulai duluan boleh. Pesan dan kesan untuk anggota Kabinet Graha Sawiji. Dipersilahkan, Abang. Imam dulu mungkin ya. Iya, Imam. Bang Imam. Iya. Untuk pesan dan kesan ya untuk Kabinet Graha Sawiji, sebelumnya terima kasih banyak. Terima kasih banyak udah sejauh ini udah melakukan proker-proker yang udah kita rencanain bareng-bareng, dan alhamdulillah semua proker yang udah kita laksanakan walaupun tidak sempurna tetapi udah cukup baik bagi kita nih yang baru terjun di organisasi secara offline gitu. Dan aku berharap untuk proker-proker yang belum tercapai itu bisa semuanya tercapai walaupun tidak sempurna gitu. Dan terus perkuat rasa kekeluargaan seperti mana tujuan kita dari pertama ingin menguatkan relasi dulu di kalangan kita, baru bisa kita perluas jaringan kita keluar gitu, karena fondasi kita ini udah kuat gitu.
tetap semangat jalanin proker-prokernya. Terima kasih banyak. Sejauh ini udah ngejalanin proker-proker yang menurut aku kerjanya mantap lagi. Udah, itu aja sih. Waduh, waduh. Haru banget sih sebagai pendengar. Aku haru banget loh Bang. Kayak terharu gitu. Kayak ada pengharapan, ada rasa terima kasihnya. Dan pasti teman-teman anggota kabinet merasa bangga dipimpin oleh dinakodai oleh Abang dan juga Bang Aski. Dan untuk Bang Aski sendiri, pesan dan kesan untuk anggota kabinet Geraha Sawiji. Oke. Sebelumnya aku ingin ucapkan terima kasih juga udah mau bergabung nih untuk bareng-bareng kita kerja di sebuah organisasi BEM ini, terkhusus di kabinet Geraha Sawiji. Sama seperti Mam bilang, kita memang belum sempurna ngejalanin semua proker itu, tapi udah cukup bagus gitu untuk kita yang masih awam atau masih belajar gitu. Nah, pesan dan kesannya. Kesannya jujur aku sangat senang gitu ya, banyak orang yang ingin bergabung di BEM ini dan ingin membantu nih kita semua bisa bekerja sama gitu untuk memajukan BMFK Unaya. Dan juga kesannya aku mereka sangat terbuka nih dengan kami, terus juga mau bekerja sama gitu. Nah, kalau pesannya mungkin teruslah berkembang. Mungkin ini awal dari perjalanan kalian semua. Teruslah gali ilmu hingga bisa menjadi seorang pemimpin yang lebih baik ke depannya gitu. Dan pesannya, kita masih ada beberapa bulan lagi sampai akhir kepengurusan. Terus semangat menjalankan program kerjanya. Ini program kerja udah kita sahkan bersama-sama, jadi ini tanggung jawab kita, harus kita jalankan sepenuh hati hingga akhir gitu. Jadi itu saja dari aku untuk kesan dan pesan nyata. Oke, sungguh. Jadi sekarang sudah momennya, momen-momen haru ya. Ada Kadep Infokom mengatakan terima kasih. Waduh, haru banget suasananya. Semua terharu dengan ucapan terima kasih dan semua apa yang sudah diucapkan oleh Presbem dan Wapresbem sungguh sangat haru lah. Jadinya sampai akhir pengurusan jadi makin ikhlas lah gitu ya jatuhnya ya. Aduh. Oke, dan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Kak Aski dan Kak Imam, boleh chat aja langsung di kolom komentar. Di kolom komentarnya itu jika ingin bertanya ke Bang Aski, Bang Aski _2, aku mau tanya dong, gini. Untuk Bang Imam _2, gini gitu. Oke, dipersilakan lah kalau yang ingin bertanya. Boleh ya Bang ya? Boleh. Oh, boleh. Oh iya, jadi sekarang lagi liburan aja Bang? Atau ada kegiatan lain yang sedang dilakukan gitu? Baru libur sih, cuman kita harus memikirkan yang namanya skripsian gitu kan, kita udah masuk. Waduh, iya. Pusing dong ke skripsi. Emang ada rencana-rencana bau-baunya ini judul-judul apa yang bakal dapet nih ya? Ya, untuk saya ini lebih ke paru sih. Itu harusnya lebih ke paru sih kayaknya. Waduh, ke paru dong. Wah, kayaknya cukup menantang lah ya minat abang untuk skripsian itu ya, ke paru ya. Fokusnya itu kira-kira kemana? Fokusnya untuk paru itu penyakit apa? Fokusnya? Belum. Waduh, belum. Kalau Bang Imam untuk skripsian ini kira-kira arahnya nih kemana nih? Belum tahu juga mau arah kemana. Paling ke kesehatan masyarakat. Waduh, kesehatan mas. Mungkin abang ada minat-minat di saraf atau respi gitu kan, teman-temanin Bang Aski atau di anak pediatri kan. Waduh, mantap juga itu Bang. Salah Imam. Oke, jadi kan untuk pertanyaan dari penonton mungkin lagi malu-malu ya untuk episode pertama, karena ini episode perdana, malu-malu. Dan untuk bertanya ke abang boleh ke mana jika ada yang ingin bertanya? Ya bisa langsung ke DM Instagram gue aja, ini ada di sini Aski Al-Habd gitu. Iya. Yang di DM aja, suruh follow dulu baru DM.
Iya kan, biar nambah followernya. Betul. Nih follower nggak nambah-nambah. Iya dong, karena kita cari relasi ya kan. Cari relasi Iya, dapat Iya, ilmu ya kan. perluas Follow-followan nggak masalah relasi. lah ya. Nah, harapan Oke, nih ini ke dan depan nih harus ada episode hmm, lagi nih kan. Nggak berhenti di wah episode pasti pertama. dong. Kita nggak boleh pasti berhenti di sini. targetin sama kadep-kadep nih. Kita penasaran sama kadep-kadep dengan proker-prokernya yang keren-keren. Nah, kita kepo-kepoin. Setelah kita kepo-kepoin nahkoda kapten-kaptennya, kita bakal kepo-kepoin juga para perwira-perwiranya di belakang. Nah, kita tanya-tanya tentang Ditunggu nih. proker-proker dan apa yang menjadi alasan jika itu menjadi unggulan bagi mereka, proker unggulan bagi mereka. Gitu. Pasti keren-keren. Penasaran kan? Kalau memang teman-teman yang pengen nonton juga boleh gabung di podcast Ngobeng bareng Infocom. Dengan episode 2 itu kemungkinan bakal ada ngobeng bareng kadep-kadep yang akan dipilih pada saat hari itu juga. Jadinya terus pantengin IG BEM FK Unaya. Dan untuk closing statement dari Abang, boleh untuk kabinet-kabinet Abang, boleh untuk adik-adik Abang, dan boleh untuk teman-teman semua. Silahkan diberikan closing statementnya kalau untuk Ya, Abang. dari aku sama seperti tadi gue ulang ya. Aku ada satu quotes yang aku bikin sendiri, bukan bikin sendiri, kayak terpikirkan gitu ya. Iya. Kita mahasiswa jangan hanya mengejar nilai akademis, tapi menjadilah seorang aktivis gitu. Mahasiswa nggak hanya mengejar teori, tapi kita juga terjun langsung gitu kan. Nah, jadi jangan hanya mementingkan skill akademik, tapi juga public atau skill soft skillnya juga kita pelajari. Mungkin seperti itu dari aku, dan terus semangat. Oke, terima kasih banyak Bang Aski. Dan untuk closing statement dari Bang Imam, boleh untuk adik-adik, boleh untuk teman-teman, dan boleh untuk teman-teman di kabinet-kabinet. Silakan Bang Imam. Ya, Bang Imam dipersilakan untuk closing statement-nya. Terputus-putus nih, Imam. Atau jaringan aku ya? Oh iya, mungkin jaringannya ya. Halo Bang Imam, gimana? Udah connect jaringannya atau udah mulai terdengar, udah mulai jelas suaranya? Atau mungkin closing statement tadi mewakili dari Bang Imam, dan dari aku, kita itu adalah sebuah mutiara atau sebuah permata, dimanapun kita ditempatkan kita akan tetap bernilai. Gitu. Dan terima kasih untuk Bang Aski, terima kasih untuk Bang Imam telah hadir di Ngobeng, ngobrol bareng Presbem Debak Presbem pada malam hari ini. Ini sungguh banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kami dapetin, sungguh banyak banget pengalaman yang Abang bagi ke kami sebagai adik-adik juga. Banyaklah yang memang bisa kami ambil, yang bisa kami petik, yang bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan mungkin di dalam sini ada yang menjadi seorang pemimpin yang akan mengambil tongkat estafet untuk kepemimpinan BEM FK Unaya pada tahun kepengurusan selanjutnya. Dan semoga yang diamanahkan ke depannya itu memiliki konsistensi, komitmen, dan kemampuan yang lebih daripada yang sebelumnya gitu. Oke Bang, terima kasih sudah bergabung. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin itu masalah jaringan. Dan jangan lupa podcast ini akan diadakan rutin dalam seminggu, pasti ada 1 kali. Dalam seminggu pasti ada 1 kali. Dalam berbagai episode, pantengin terus. Kita kepo-kepoin semuanya tentang BEM. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk bertanya kepada Bang Aski, boleh japri IG-nya. Boleh dijapri, boleh tanya, follow dulu tapi ya Bang ya. Iya. Iya, betul. Oke, siap. Oke, terima kasih sudah bergabung. Semoga waktu Abang menyenangkan. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberi. Aku sebagai host meminta maaf jika ada kesalahan dan jika ada kata yang terucap itu tak berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Ya. Aku juga ingin minta maaf dan juga terima kasih nih buat Atta udah mengundang aku untuk podcast perdana dari divisi Infocom gitu ya.
Iya. Semoga Ini ilmunya bisa diterapkan kita ya buat teman-teman semuanya yang nonton, juga buat amin. anak-anak kabinet Geraha Sawiji. Amin. Oke, terima kasih banyak. Oke, dengan ini aku tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next episode Infocom Ngobeng Ngobrol bareng Infocom. See you. Salam